Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah patutlah kita panjatkan kepadanya karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih semangat selalu menjalankan amal ibadah kepada Allah dan tentunya belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, kalian di rumah, Pak Nur di sekolah. Anak-anakku yang kami banggakan, pada saat ini pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Oleh karena itu, kalian buka buku tematik tema 6, yaitu Cita-citaku. Kalian buka buku tersebut halaman 29. Halaman 29. Ya. Baiklah, di situ ada banyak lingkungan. Lingkungan yang ada di daerah kita, ada pegunungan, ada dataran rendah, pantai, kebun atau sawah. Ini adalah lingkungan yang ada di daerah kita, yaitu pegunungan, dataran rendah, pantai, kebun, sawah. Kemudian di daerah tersebut banyak potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam itu banyak hal-hal yang berasal dari daerah tersebut, seperti pegunungan. Potensi apa, sumber daya alam apa yang ada di pegunungan, seperti kayu, bambu, ya, hutan, dan lain sebagainya. Itu yang ada di pegunungan. Dataran rendah juga ada potensi di sana, seperti perumahan, persawahan, perkotaan. Itu sumber daya alam yang ada di sana. Di sana banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekonomi masyarakat, yang terkait dengan pekerjaan masyarakat, dan lain sebagainya. Di pantai juga ada, ya, banyak potensi sumber daya alam yang ada di pantai. Pantai itu ya sekaligus lautnya. Banyak nelayan yang mencari ikan, banyak orang yang melakukan pelelangan ikan di sana, banyak orang yang mancing dan lain sebagainya. Sehingga banyak sumber daya alam yang didapat di sana. Kemudian kebun sawah. Ya, tentunya kalian paham di kebun apa saja tanamannya, kemudian sawah apa saja tanamannya. Itu termasuk sumber daya alam yang harus kita manfaatkan. Juga di situ banyak pekerja-pekerja. Apa saja? Ya petani, ya buruh tani, dan lain sebagainya. Itu termasuk sumber daya alam yang dihasilkan dari lingkungan tersebut. Kemudian mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, tadi sudah saya sebutkan banyak, ya, para buruh, pegawai, wira swasta yang ada di dataran rendah itu, perkotaan itu, terus karyawan, dokter, dan lain sebagainya, lengkap profesi atau pekerjaan penduduk yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu tugas kalian
pada halaman 29 ini ya, yaitu membuat tabel seperti contoh yang ada di buku, yaitu lingkungan daerah tempat tinggalmu. Itu tadi sebutkan yang ada, bahkan kalau bisa ditambah. Kemudian potensi sumber daya. Potensi sumber daya itu ya kira-kira apa yang dihasilkan di daerah tersebut sehingga membutuhkan para pekerja. Kemudian mata pencaharian itu pekerjaan, tabel berikutnya itu pekerjaan penduduk, pekerjaan masyarakat, banyak, lebih dari 10 pekerjaan itu kamu tulis di sana. Tapi ya sesuai dengan lingkungannya ya. Di daerah pegunungan yang cocok pekerjaannya apa, daerah dataran rendah yang cocok pekerjaannya apa, di pantai pekerjaannya apa, kebun sawah ya pekerjaan yang cocok apa, itu kalian tulis di tabel itu. Tapi kalian ganti di buku tulis, kemudian difoto, kirim WA kepada Pak Nur. Paham anak-anak ya? Ya, kalau belum paham ya bisa tanya kepada kedua orang tua, kakak atau tetangga yang bisa ditanya dan mau membantunya dengan ikhlas. Kiranya itu yang bisa disampaikan oleh Pak Nur sebagai penugasan. Kalian segera mempersiapkan diri, buku-bukunya, pulpennya, dan alat tulis lainnya, penggaris, kemudian laksanakan foto kirim kepada Pak Nur. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.